Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 TPB 7B akan menjelaskan tentang tugas research based learning kami, yaitu tentang penerapan gaya Lorentz pada kereta maglev sederhana. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu sebagai berikut. Halo, nama saya Yesa Wening Tamarpau, NIM 121430051 dari program studi teknik biomedis. Perkenalkan, nama saya Rian Yudhistiradi dengan NIM 121430042, asal prodi Teknik Biomedis. Nama saya Erdivania Putresia dengan NIM 121430049 dari Teknik Biomedis. Perkenalkan, saya Amanda Mulidia Zabrina, NIM 1214327 dari Teknik Biomedis. Dan nama saya Nawira Stoko dengan NIM 121320012 dari program studi Teknik Fisika. Kereta maglev adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Posisi tersebut dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Saat ini setidaknya ada 2 sistem maglev yang menyediakan sistem suspensi. Yang pertama adalah Electromagnetic Suspension atau EMS. EMS menggunakan gaya tarik dorong antara kumparan elektromagnetik dan rel ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Elektromagnet dipasang di bagian bawah gerbong. Ia terdiri dari 2 kutub, penarik dan pendorong. Ketika elektromagnetik didekatkan dengan rel ferromagnetik, maka akan menciptakan medan magnetik dan menghasilkan gaya tarik dan dorong. Hal itulah yang membuat kereta jadi melayang 15 cm di atas lintasan kereta dan kemudian membuat kereta dapat melaju. Selain EMS, model lain dari maglev adalah Electrodynamic Suspension atau EDS. EDS mengandalkan superkonduktor. Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan jika berada pada suhu sangat dingin, yakni minimal minus 196 derajat Celcius atau disebut juga dengan suhu kritis. Salah satu contoh material itu adalah karbon. Suatu superkonduktor ternyata bisa menolak medan magnet. Bila suatu konduktor biasa digerakkan dalam medan magnet, arus induksi magnet pasti akan mengalir dalam konduktor tersebut. Sementara superkonduktor tidak bisa sama sekali ditembus medan magnet. Medan magnet tetap berada di permukaan material itu. Hal inilah yang membuat superkonduktor melayang di udara atau disebut juga dengan efek Meissner. Bukan cuma sekedar melayang, superkonduktor juga bisa tetap stabil bila berada di antara medan magnet. Superkonduktor ditempatkan di sisi gerbong kereta dan berinteraksi dengan kawat kumparan berbentuk angka 8 di pinggir lintasan kereta sebagai elektromagnet. Kumparan bagian bawah menciptakan medan magnet penolak, dan yang di atas menciptakan medan magnet penarik. Dengan demikian, medan magnet itu membuat kereta kemudian melayang sekitar 10 cm di atas lintasan, dan gaya tolak menariknya membuat kereta bisa melaju sambil melayang. Hal inilah yang membuat kereta maglev bisa melaju sangat cepat karena tidak ada hambatan seperti kereta konvensional yang rodanya menyentuh rel. Dibandingkan dengan kereta konvensional, kereta maglev memiliki beberapa keunggulan serta kekurangan sebagai berikut. Keunggulan kereta maglev memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kereta konvensional. Tidak adanya gesekan antar roda dan rel membuat kereta maglev dapat melaju dengan lebih cepat. Selain itu, perawatan kereta menjadi lebih hemat karena tidak akan ada roda dan rel yang rusak akibat gesekan. Dan juga sistem kendali kereta maglev bisa dikatakan lebih aman karena sistem berjalan sesuai perintah dari komputer yang telah diprogram. Sedangkan pada kereta biasa, manusia mengontrol kereta itu sendiri, di mana manusia sendiri kurang mampu mengendalikan kereta yang bergerak dengan sangat cepat. Keunggulan lain dari kereta maglev adalah ramah lingkungan. Kekurangan. Di balik segudang kelebihannya, kereta maglev juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan kereta maglev, khususnya pada bagian relnya. Kemudian, pada sistem EMS, sistem tidak stabil dan dibutuhkan pemantauan secara terus-menerus yang mengakibatkan terdapatnya kemungkinan getaran, dan pada sistem EDS terjadi pembatasan pada induksi Goodway menyebabkan pembatasan terhadap kecepatan maksimal dari kereta. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar yang ada pada RBL ini. Pada RBL ini terdapat 2 teori dasar. Yang pertama, induksi elektromagnetik.
Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Kereta maglev menggunakan prinsip induksi elektromagnetik di mana arus listrik dialirkan ke kumparan yang berada pada dinding lintasan secara terus-menerus untuk mengubah polaritas magnet pada kumparan tersebut. Teori yang kedua ada gaya Lorentz. Magnet dapat dibuat dari bahan konduktor yang dialiri arus listrik. Ketika sebuah kumparan atau kawat yang dililitkan pada suatu inti atau bahan konduktor berarus listrik, maka timbul garis-garis gaya magnet di sekitar kumparan. Garis-garis gaya magnet yang ditimbulkan disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang ditimbulkan dapat dirumuskan. Yang pertama, F sama dengan B kali I kali L. Lalu yang kedua, B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2pi kali A, di mana F adalah gaya Lorentz, B kuat arus medan, I kuat arus, L panjang kawat, A jarak titik ke kawat, dan yang terakhir ketetapan mu 0 yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Adapun tata cara pembuatan kereta maglev sederhana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan, yaitu magnet sebagai sumber gaya magnet, kemudian baterai sebagai sumber tegangan listrik, kawat tembaga sebagai lintasan kereta, dan spidol atau pipa sebagai alat membentuk lintasan kereta. Kemudian, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melilitkan kawat tembaga pada spidol hingga terbentuk seperti selenoida. Lalu lepaskan kawat tembaga dari spidol dengan tetap mempertahankan bentuknya, maka akan terbentuk lintasan kereta berbentuk lorong dari kawat tembaga. Setelah itu, masukkan kereta maglev yang terdiri dari baterai yang sudah ditempelkan magnet pada setiap kutub positif dan negatifnya. Maka, kereta akan bergerak sepanjang lintasan. Dari percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang kami rasa kurang dari alat yang telah kami buat, yaitu pada lintasan yang dibuat dirasa kurang panjang sehingga pengamatan tidak dapat dilakukan lebih luas. Kemudian, untuk saran ke depannya, kami berharap kesalahan yang kami lakukan tidak terulang lagi. Adapun dalam pengembangannya, kami berpendapat bahwa maglev atau magnetic levitation merupakan teknologi masa depan yang sangat berguna. Setelah sukses diterapkan pada bidang transportasi, menurut kami teknologi maglev dapat diterapkan pada bidang lain seperti industri dalam pemindahan barang besar di gudang atau di bidang infrastruktur dalam mendesain bangunan futuristik, contohnya bangunan anti banjir dan sebagainya. Sekian video RBL dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa makan ya. Terima kasih, see you and goodbye.